Namun sekali lagi Allah yang menyatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia di mana pahala amal ibadah dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan. Dan Nabi SAW menjelaskan 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab Mudhar, dan bulan Rajab. Dan kita sampai kita sudah melewati 2/3 dari 3 bulan yang berturut-turut, maka tersisa 1/3 terakhir, dan banyak minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena setelah ini kita harus menunggu cukup panjang untuk bertemu dengan bulan mulia yaitu Rajab, lalu nanti setelah Rajab kita bertemu Sya'ban, lalu Sya'ban kembali kita bertemu dengan Ramadan. Banyak minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersama bab harapan atau bab ar-raja yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan dalam bab raja ini beliau bawakan setelah bab khauf ada sebuah catatan yang sederhana dan menarik dari sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan lamma dzakara al-muallif rahimahullah ta'ala bab al-khauf dzakara bab ar-raja wa ka'annahu rahimahullah ta'ala yughallibu janib al-khauf aw yaqul idza ra'aita al-khawfa qad ghalaba 'alaik faftah bab ar-raja. Penulis kata sebagian para ulama itu menjelaskan bab takut atau bab khauf. Lalu setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bab raja sebagai seakan-akan atau secara tersirat beliau mengungguli rasa takut, atau ini menarik, atau seakan-akan beliau ingin memberikan pesan kepada kita, jika Anda merasa rasa takut cukup dominan dalam diri Anda, maka segeralah membuka pintu harapan. Maka segeralah buka pintu harapan. Sehingga kembali seperti ini tambahannya, itu perkataan beliau, sehingga kembali seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, 2 sayap burung yang seimbang sehingga burung itu bisa terbang dengan baik. Jadi jamaah yang Allah muliakan, sebuah hal yang menarik jika kita merasa rasa takut mendominasi diri kita dan sangat kuat pengaruhnya pada diri kita, maka segera buka pintu harapan. Jangan berlarut-larut, karena kita tahu bahwa perasaan-perasaan ini atau rasa-rasa ini akan berjalan efektif dalam diri kita jika porsinya tepat. Jika porsinya tepat, jika dosisnya tepat. Begitu ada masalah dengan dosis, ini bisa berubah menjadi kontraproduktif, bahkan bisa jadi membuat diri seseorang hancur. Makanya ulama mengatakan bahwa apabila seseorang itu rasa takutnya sangat dominan, bahkan mempengaruhi mayoritas dirinya, maka dia bisa menjadi orang khawarij. Dia bisa menjadi orang ekstrim, bisa menjadi orang yang sangat ekstrim dalam beragama, dan itu sebuah penyimpangan. Khawarij menyimpang. Ia mengatakan pelaku dosa besar kafir. Dan salah satu akar masalah bukan karena jahat, tapi karena rasa takut dalam diri mereka
mendominasi dan tidak berada pada porsinya. Dan ulama juga mengatakan apabila seseorang itu rasa harapannya jauh lebih besar dan mendominasi dan sangat dominan, maka dia bisa menjadi murji'ah yang menggampangkan, karena dikit-dikit Allah Ghafurur Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan murji'ah yang ekstrim menyatakan bahwa pelaku dosa-dosa besar memiliki iman yang sangat bagus kualitasnya, bahkan sempurna. Jadi dua kutub yang bertolak belakang, yang satu murtadkan, yang satu justru tidak mempermasalahkan. Kenapa? Karena salah satu akar masalah yang paling mendasar adalah dua rasa ini dimiliki dengan dosis yang salah. Dengan dosis yang salah. Dan kita bisa melihat ada sebagian pihak itu tidak terlalu menyesal ketika melakukan dosa, santai-santai saja, lalu merasa oke, dan antara dalihnya adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Karim, Allah Maha Dermawan, Allah Al-Ghafar Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah penerima taubat, dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa syarat taubat adalah penyesalan, dan justru karena rojaknya overdosis, dia nggak menyesal atau biasa-biasa aja. Kenapa? Tenang aja, gue berharap ampunan Allah, gue berharap Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih yang penyayang. Dosa gue kayak gini nggak ada apa-apanya dibanding luasnya luasnya ampunan Allah Tabaraka wa Taala. Jadi akhirnya dia santai dan seterusnya. Itu poin. Ya sesederhana saja. Seseorang siswa ketika dia punya harapan yang overdosis dia akan naik kelas, atau dia punya harapan yang overdosis dia sudah diterima di jenjang berikutnya di lembaga favorit dia nggak akan belajar maksimal. Bahkan bisa jadi dia nggak belajar sama sekali. Kenapa? Karena harapannya terlalu tinggi. Dan dia akan cenderung meremehkan. Dan itulah manusia. Makanya ini pelajaran mahal bagi kita bahwa hidup itu tentang dosis. Hidup itu tentang takaran. Ini salah satu yang membuat hidup itu sangat pelik kecuali mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kita memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, dan semua butuh pertolongan, butuh aun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh hidayah dari Rabbul Alamin, butuh taufik dari Al-Hadi Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali masalahnya bukan ada atau tidak ada, tapi masalahnya adalah apakah dosisnya tepat atau tidak, apakah takarannya tepat atau tidak. Dan menariknya, lihat, setelah bab takut masuk ke bab harap, berarti di sini uniknya dan termasuk peliknya pembahasan tentang hati, karena di waktu yang sama artinya kita harus mengamalkan dua ibadah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama ibadah yang bernama rasa takut kepada Allah, dan yang kedua ibadah yang bernama harap kepada Rabbul Alamin. Dan dua-duanya tersebut harus dengan dosis yang tepat. Harus dengan dosis yang tepat. Karena begitu salah satunya salah dosis, mempengaruhi yang lain, dan akhirnya terjadi ketimpangan dan penyimpangan, dan kita akan berantakan. Itu tadi. Dan fatal akibatnya. Kita tahu
sekali lagi, ketika seseorang terlalu kuat sisi takutnya, dia jadi paranoid nanti. Dia jadi paranoid. Dan dia nggak bisa lepas dalam hidup jadi paranoid. Dan bahkan bisa jadi ada banyak orang kehilangan rasa harap lalu dia mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Suicide. Bunuh diri di banyak kasus, tidak semua kasus ya. Di banyak kasus itu bukan karena punya masalah besar. Bukan punya masalah yang banyak, bukan karena punya masalah yang pelik. Tapi kehilangan harapan. Atau sangat kecilnya harapan yang ada dalam diri dia. Maka dia lakukan hal yang sangat blunder dalam hidupnya. Dan sebagian orang yang bunuh diri itu quote unquote menjerumuskan yang lain, gitu. Menjerumuskan yang lain. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini sangat fatal kalau kita tidak pelajari dan kita tidak amalkan. Tapi lagi-lagi manusia itu dzuluman jahula. Manusia itu sisi bodohnya luar biasa, sisi zalimnya luar biasa. Dan diantaranya adalah zalim kepada diri sendiri. Dan diantara bentuk zalim pada diri sendiri, dia malas kajian, dia malas belajar, dia malas menuntut ilmu, dia malas menelaah, yang mengakibatkan dia yang rusak, dia yang hancur, dia yang bermasalah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika Anda berbuat baik itu untuk diri Anda sendiri. Dan kalau Anda berbuat buruk, itu akan kembali dan berbalik kepada Anda. Kan itu poinnya jemaah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 7. Kalau Anda berbuat baik, dan berbuat baik butuh ilmu. Anda harus belajar, Anda harus tahu ayatnya, Anda harus tahu haditsnya dari Nabi SAW. Itu akan berpulang pada diri Anda. Anda yang akan untung, Anda yang akan sukses, Anda yang akan menikmati hidup, Anda yang akan nyaman, Anda akan bahagia. Tapi kalau Anda berbuat buruk, dan salah satu faktor terbesar berbuat buruk adalah minim ilmu atau nggak mengamalkan ilmu, kan cuma dua kemungkinan aja, nggak tahu ilmunya atau nggak mengamalkan ilmu. Opsi kan hidup itu pada akhirnya kejahatan itu kan berpulang pada dua faktor besar: nggak tahu ilmu, clueless, salah, atau yang kedua nggak mengamalkan ilmu. Makanya Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubi alaihim nggak mengamalkan ilmunya, waladhdallin nggak pakai ilmu. Itu dua faktor yang membuat manusia hancur dan melakukan kejahatan. Makanya dua faktor itu Allah jelaskan dalam surat, di mana surat itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan keseharian manusia, harus dibaca, wajib dibaca. Karena kalau surat ini tidak dibaca dalam satu hari, itu menunjukkan dia tidak sholat atau sholatnya tidak sah, kecuali dia sedang berhalangan period haid atau nifas atau udzur syar'i, koma misalnya. Ya, kalau dia tidak ada udzur, dia harus baca ini. Dan baca ini tuh bukan baca kalimat yang abstrak, enggak. Ini pesan-pesan kehidupan. Maka kembali lagi mempelajari bab takut dan bab harap itu kebutuhan. Bab harap, kita semua butuh harapan dalam hidup. Tapi nggak sesederhana banyak pihak. Yang penting harapan. Kan sering orang, lo harus hidup harus dengan harapan, dengan harapan, dengan harapan, dengan harapan. Itu blind spot manusia. Mereka lupa bahwa banyak masalah hidup itu bukan tentang ada atau tidak ada. Tapi Anda harus tahu takarannya. Anda harus tahu dosisnya. Ini obat. Ini bukan tentang ini gue kasih obat ya, lo minum. Ini aku kasih obat, kamu minum. Iya, pertanyaannya dosisnya berapa kali sekali? Kalau dosis ini nggak dikasih tahu, Anda bisa keracunan obat dan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar seringkali. Jadi sekali lagi, masalah dosis ini sangat
penting untuk kita camkan, dan ini menunjukkan